Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Muafa. Saya dari Prodi PAI 5C Unisnu Temanggung. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mata kuliah media pembelajaran dengan judul pemilihan media yang tepat. Langsung saja, yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Umar ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas untuk mempermudah dan memahami suatu materi pelajaran. Di dalam komunikasi tersebut ada yang ceramah atau biasa disebut dengan guru, pendengar, ceramah atau murid, dan tanya jawab atau murid dan guru. Ceramah yang dilakukan oleh guru dalam komunikasi tersebut guna untuk menjelaskan materi pembelajaran pada kegiatan awal belajar. Selanjutnya, ada pengertian pemilihan media pembelajaran. Memilih atau memilah bahan ajar mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Setelah mengetahui arti pemilihan media itu, juga harus mengetahui bagaimana cara memilih media yang sesuai dengan tema materi yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Pemilihan media, kita juga harus mengetahui bagaimana cara memilih media yang sesuai dengan tema materi yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, dalam pemilihan kita harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran sesuai materi pembelajaran, dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal. Yang kedua, materi pelajaran. Selain dana, di sini juga guru harus memperhatikan materi pembelajaran, karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Yang ketiga, ada peserta didik. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Yang selanjutnya, jenis-jenis media. Pendidik dalam pemilihan media harus menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Jenis-jenis media antara lain ada audio, visual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Selanjutnya, cara pemilihan media pembelajaran, yaitu kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efisien, relevan, serta produktif. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan media, yaitu A. Kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. B.
Tingkat kesulitan media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis. Sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas. Kalimatnya terlalu panjang jadi susah untuk difahami oleh peserta didik. Terutama dalam pembelajaran TIK. Di buku TIK biasanya ada gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit untuk difahami oleh peserta didik. Maka guru harus memperjelaskannya dengan medianya sendiri. Yang ketiga, C. Biaya. Dalam memilih media biaya, ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Yang keempat, ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Yang terakhir, kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Terus yang selanjutnya adalah cara untuk memilih media yang sesuai dan tepat. Yang pertama, sesuaikan jenis. Media dengan materi kurikulum sebagai halnya yang sudah dijelaskan pada kriteria memiliki media pendidik itu harus menyesuaikan jenis media dengan materi pembelajarannya. Apabila medianya tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, keterjangkauan dan pembiayaan. Ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik ketika memilih media harus berkonsultasi dengan pendidik lainnya yang sudah berpengalaman dengan masalah memilih media yang cocok dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Di setiap jenjang sekolah pasti ada pembelajaran komputer. Ketika ada pembelajaran komputer atau yang biasa dikenal dengan TIK, tetapi sekolah tidak memiliki fasilitas komputer buat peserta didiknya belajar, maka tidak ada manfaatnya pemilihan media belajar tersebut. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu untuk memfasilitasi kelas guna membantu kegiatan belajar mengajar. Karena media pembelajaran yang dijual di pasaran itu biasanya sulit untuk difahami oleh peserta didik. Jadi harus ada pendamping media lain untuk memahamkan media yang dijual di pasaran tersebut. Yang kelima, ada kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Setelah semuanya sudah teratasi, terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk difahami oleh peserta didik dan mudah digunakannya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.